Halo guys, kembali lagi di channel Andrea The Explorer. Kali ini saya mau sharing permasalahan sekitar aki mobil. Ciri-ciri aki mobil tekor itu seperti apa sih? Dan kalau mobil tidak dapat di starter itu karena ada permasalahan lain atau gimana? Video ini saya buat karena sekarang kondisi aki mobil saya sedang tekor, jadi mobil tidak dapat di starter. Kemungkinan sih karena memang jarang dipakai ya, hampir 1 mingguan lebih mobil tidak dipakai, tidak dipanasi juga. Oke, sekarang langsung kita oprek aja mobilnya ya guys. Check it out. Seperti ini ciri-ciri aki mobil tekor ya guys. Bunyinya seperti senapan otomatis. Untuk fungsi lain seperti klakson, lampu-lampu masih berfungsi, tapi kadang agak redup. Dan di ruang mesin fan belt atau drive belt itu tidak ikut berputar saat kunci kita putar tadi ya. Jadi ini ya guys, yang namanya drive belt atau fan belt. Fan belt ini nyambung ke mesin ya. Jadi putaran mesin itu disalurkan ke water pump, ke kompresor AC, ke alternator, terus buat pompa power steering juga. Nah, kalau di kasus saya tadi waktu saya starter itu drive belt ini nggak ikut muter, diam aja ya. Jadi itu yang trouble itu akinya guys. Tapi kalau waktu di starter itu drive beltnya ini ikut muter, itu bukan akinya guys yang tekor, ada masalah lain. Kemungkinan sih di jalur fuel pump ya, jalur bensinnya ada yang trouble. Kemungkinan ketiga kalau di starter itu cuman bunyi cetek 1 kali aja guys, itu kemungkinan dinamo starternya guys yang bermasalah, bukan akinya. Kalau bunyinya cuma cetek 1 kali aja, dinamo starternya bermasalah guys, jadi harus dibawa ke bengkel ya karena sulit benerin dinamo starter. Terus keempat itu kalau di starter itu nggak ada bunyi sama sekali, itu kemungkinan akinya belum dipasang guys. Bercanda guys, bercanda. Tapi daripada kita menebak-nebak, lebih baik kita ukur aja tegangan akinya guys, lebih pasti ya. Normalnya tegangan aki di 12,3 sampai 12,7 volt saat kondisi mesin mobil mati. Apabila tegangan di 12 volt pas itu sudah warning guys, aki sudah mulai lemah, tapi biasanya masih bisa di starter. Untuk melepas aki mobil, yang dibuka terlebih dahulu yang kutub negatif ya guys, terus baru kutub yang positif. Nah, ini kalau kutub negatifnya sudah dilepas, baru kita bisa lanjut ke kutub yang positif. Taruh agak jauh ya guys. Nah, gini guys. Sekarang ini ada penguncinya di bagian ini ya. Ini penguncinya biar akinya nggak goyang. Penguncinya ini dilepas dulu, terus baru akinya nanti bisa diambil. Untuk ritual melepas aki berbeda-beda buat tiap mobil. Contoh mobil-mobil baru umumnya sudah menggunakan immobilizer. Tidak bisa asal-asalan melepas aki ya guys, karena berisiko ecu mobil akan terkunci, karena dipikirnya mobil sedang dicuri karena akinya tiba-tiba lepas. Tapi karena mobil saya ini termasuk mobil lawas yang teknologinya juga masih biasa-biasa aja, jadi aman kalau langsung lepas aki, tidak khawatir ecunya terkunci. Saat melepas aki, kutub negatif terlebih dahulu yang dilepas ya guys, tapi saat memasang aki, kutub positif dipasang terlebih dahulu. Ini peralatan yang saya pakai untuk DIY kali ini ya guys. Akinya usianya udah 3 tahun guys. Kita tandain dulu biar nggak ketuker.
Few minutes later. Guys, ini baru saja sampai dari tukang cas akinya ya. Sekarang kita coba tegangannya sekarang jadi berapa. Oke, sekarang tegangannya udah 12,78. Ini sekarang jam 1 siang. Nanti malam kita coba cek lagi tegangannya berapa. Apakah masih stabil di kisaran tersebut atau ngedrop lagi. Kalau udah stabil di angka tersebut berarti bisa kita pasang. Terus kita coba started. Kalau ternyata tegangannya ngedrop lagi berarti akinya sudah minta ganti, guys. Kalau kita cek level air akinya ini masih aman semua ya guys, antara batas atas dan batas bawah. Caranya kita goyangkan aja, terus diarahkan berlawanan dengan cahaya matahari kayak gini. Ini ya batasnya ya. Soalnya selama ini sih selalu saya cek level lakinya, nggak pernah telat. A little longer than a few minutes later. Sekarang udah jam 8 malam guys. Kita coba ukur lagi tegangannya sekarang berapa. Tegangannya tetap ya guys, itu 12,73 volt. Dari tadi siang juga segini. Jadi ini akinya masih stabil. Jadi ini sekarang langsung aja kita pasang ke mobilnya. Oke guys, aki sudah terpasang. Sekarang kita coba nyalakan. Mantap guys, langsung greng. Untuk biaya cas aki biasanya berkisar antara 10.000 sampai 25.000 tergantung besar akinya guys. Berhubung ini akinya lumayan besar, biaya casnya di 20.000. Oke guys, sekian sharing kita tentang permasalahan sekitar aki dan solusinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian dapat notifikasi apabila ada konten baru. Terima kasih. Kondisi mesin nyala, tegangannya normal guys, 14,3, di kisaran 13, sampai 14,3. Jadi dinamo ampernya masih normal ya. Karena ini saya nggak ada rencana pakai mobil dalam beberapa hari ke depan. Kutub yang negatif ini rencananya akan saya lepas biar akinya lebih awet ya. Soalnya aki kalau kondisi terpasang gini pasti ada arus yang kesedot. Karena dalam mobil meskipun kondisinya mati tetap ada bagian-bagian yang menyedot arus ya. Jadi kalau mobilnya rencana nggak dipakai lama, kutub negatifnya ini dilepas saja guys.